Kebakaran lapas Tangerang beberapa waktu lalu seperti mengingatkan lagi persoalan klasik overkapasitas. Meski berkali-kali revisi Undang-Undang Narkotika ini digaungkan, namun sepanjang itu pula selalu buntu. Berkaca dari tragedi lapas Tangerang lalu, akankah revisi Undang-Undang Narkotika segera bersambut? Akankah pula setiap pemakai tetap terancam buih? Simak selengkapnya dalam laporan utama kami. Revisi Undang-Undang Narkotika, pemakai tak dipenjara. Niatan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika seakan maju mundur. Padahal revisi itu telah masuk daftar prolegnas prioritas 2021 sebagai usulan pemerintah. Belakangan niatan itu muncul lagi usai lapas kelas 1 Tangerang terpanggang si jago merah yang merenggut puluhan nyawa warga binaannya itu. Tragedi itu pun ikut menyingkap persoalan klasik bahwa penghuni lapas maupun rutan mayoritas karena narkoba. Bahkan dari waktu ke waktu jumlahnya terus bertambah. Maka pantas saja bila lapas maupun rutan lama-lama kelebihan kapasitas. Saya sudah lama mengajukan revisi Undang-Undang Narkotika, ya. Ada persoalan di Undang-Undang Narkotika yang membuat contoh pemakai, ya. Ini kita kan pemakai, kita berharap supaya direhab, ya. Strateginya begitu, kalau semua kita masukin di lapas, gak muat. Awalnya RUU itu muncul dari DPR, ya, artinya RUU inisiatif DPR. Kemudian diminta oleh pemerintah, ya akhirnya DPR menyerahkan itu pada pemerintah. Kemudian kita desak terus dan ternyata pemerintah lambat sekali jalannya, ya. Bahkan ketika saya di DPR hampir 5 tahun, itu setiap tahun RUU narkotik itu selalu masuk menjadi ke daftar prolegnas. Bukan sekedar masuk prolegnas, tapi dia masuk urutan daftar prioritas. Maju mundurnya revisi Undang-Undang Narkotika ditengarai lantaran antara kementerian dan lembaga pemerintah terkait tak jua satu suara. Sedangkan revisi tersebut sudah beralih menjadi inisiatif pemerintah sebagaimana kesepakatan antara pemerintah dengan parlemen. Situasi kompleks inilah yang disebut-sebut membuat langkah revisi buntu. Sedianya revisi Undang-Undang Narkotika itu hendak menegaskan bahwa pengguna narkoba semestinya direhabilitasi, bukan dipidana penjara. Selama ini pendekatannya itu adalah mengkriminalkan, bukan pendekatan kesehatan. Sehingga para pemakai itu juga kemudian dihukum dengan hukuman minimal 4 tahun. Padahal seharusnya sebelum mereka itu diproses, itu ada asesmen sebenarnya. Jadi ketika seorang ditangkap, dia di-asesmen. Nah, asesmen itu melibatkan seorang psikolog, jaksa, dan juga orang BNN, dan juga kalau dibutuhkan polisi. Untuk melihat apakah orang ini pengedar atau korban atau pemakai. Nah, selama ini tahapan itu atau SOP itu jarang sekali dilakukan. Jika revisi ini terjadi, salah satu titik berat yang tidak bisa ditawar adalah bagaimana memastikan pengguna itu bukan dipenjarakan, bukan diadili, bukan ditahan, tapi pengguna harus direhabilitasi. Kenapa? Satu, karena pengguna sesungguhnya korban dari pengedar dan cukong-cukong. Ide rehabilitasi ketimbang pidana penjara bagi pengguna narkoba idealnya dibarengi keseriusan aparat penegak hukum dalam memberangus peredaran gelap narkotika atau bandar. Sebab peredaran narkoba layaknya hukum penawaran dan permintaan saja. Selama suplai narkoba dibiarkan, maka praktik haram itu akan tetap ada. Apalagi perputaran uang di dalamnya menggiurkan. Sampai-sampai desas-desus yang berembus membisikkan situasi yang memungkinkan perdagangan narkoba tetap eksis sengaja dipelihara oknum-oknum aparat nakal.
Benarkah? Seluruh rutan dan LP di Republik ini nyaris 70% isinya itu adalah tahanan dan napi kasus narkotik. Selebihnya 30% itu campur antara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan dari 70% itu tadi mungkin nggak sampai 10%-nya yang bagian dari sindikat. Selebihnya itu adalah pengguna. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Pintu-pintu masuk narkoba ke Indonesia itulah yang harus ditutup rapat. Ya, ditutup dengan rapat, ya, dijaga dengan ketat, ya. Problemnya kan mereka dalam tanda kutip bisa leluasa masuk karena mereka bermain mata dengan oknum-oknum yang seharusnya tidak membuka pintu itu. Ya, tapi karena mungkin godaan uang yang jumlahnya tidak berseri itu, ya, sehingga oknum-oknum tadi itu terbujuk dan mereka membiarkan barang haram itu masuk. Bahkan kadang-kadang mereka juga menjadi bahagian dari sindikat itu, oknum-oknum itu. Gagasan rehabilitasi bagi pengguna narkoba bukanlah tanpa PR. Sebab sejauh ini fasilitas yang tersedia dinilai masih kurang. Pun standarisasi biaya rehabilitasi juga belum dipatok. Di lapangan, tarif per bulannya ada yang 3,5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Bahkan disebut-sebut ada yang lebih dari itu. Itu pula yang membuat pemandangan di lapangan kerap memamerkan perbedaan perlakuan antara pengguna narkoba kelas teri kontra kelas kakap. Kalau dia public figure, dia politisi atau dia orang yang punya uang, selalu ada rekomendasi supaya direhab. Padahal dia belum sampai pada tingkat ketergantungan fisik atau psikis. Ya, itu nggak adil, ya. Tapi anak-anak pedagang asongan, anak orang yang nggak mampu secara ekonomi, ya, bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa. Ya. Mereka ini meskipun dia sudah sampai pada tingkat ketergantungan fisik dan psikis, ya, mereka tetap diproses. Pastikan bahwa pengguna ini dapat rehabilitasi karena manfaatnya banyak. Hindarkan pengguna ini dari rumah lembaga pemasyarakatan karena efeknya di sana buruk. Dia menjadi tambah nakal, bisa bertambah jahat. Jangan hukum mereka, tapi hukumlah berat pada pengedar dan bandar. Menengok betapa kompleksnya persoalan narkoba di tanah air, rasa-rasanya masih butuh waktu panjang